semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru bergabung di channel ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya biasa membuat video mengenai sharing about budgeting dan cash stuffing. Oke, untuk video kali ini saya akan buat cash stuffing untuk minggu keempat di bulan September. Oke, kita langsung ke cash stuffing untuk di minggu keempat bulan September. Tapi seperti biasa sebelumnya, saya akan mengecek dulu sisa dana yang ada di My Smart Wallet untuk di hasil minggu ketiga kemarin. Yuk kita cek dulu yuk. Di minggu ketiga untuk bulan September ini pengeluaran saya memang cukup banyak, tetapi masih on track ya mams, jadi tidak melebihi budget. Ya alhamdulillah sih, di sini juga saya untuk groceries masih ada sisa sebesar Rp50.000 karena memang minggu lalu saya hanya membeli untuk frozen food saja. Untuk parkir juga masih ada tersisa 20.000, jadi tidak terpakai sama sekali untuk parkir. Sedangkan untuk dana lainnya itu sudah habis terpakai semua. Nah, untuk sisa dana di minggu ketiga bulan September ini, saya akan gabungkan dengan uang cash di minggu keempat untuk bulan September. Oh ya, tapi untuk di minggu keempat bulan September ini saya akan pisahkan dana sebesar Rp50.000 untuk biaya laundry. Kenapa? Karena biasanya kan saya nyuci sendiri nih, tapi untuk di minggu kemarin itu saya memang lagi agak males untuk nyuci sih ya. Kalau kita kan pasti ada malesnya juga ya. Jadi kemarin itu saya putuskan untuk melondri pakaian baju saya dan pas suami. Jadi di sini saya sisihkan dana Rp50.000 untuk membayar dana laundry untuk di minggu keempat bulan September. Ya, ini adalah dana-dana yang akan saya gunakan untuk di minggu keempat di bulan September. Ini saya akan pisah-pisahkan dulu dana-dana tersebut ke cash tray ini supaya nanti memudahkan saya pada saat saya memasukkan dana-dana tersebut ke pos-posnya. Buat yang nanya cash tray untuk uang ini beli di mana? Nah, ini saya nggak beli, ini saya ada di rumah. Sebenarnya ini alat untuk menyimpan kosmetik gitu, mams. Dan memang karena sekarang saya udah nggak jarang pakai kosmetik, jadi saya pakai aja cash tray ini untuk uang yang akan saya cash stuffing, gitu sih, mams. Oke, sekarang kita langsung yuk masukkan dana-dana sesuai dengan budget yang sudah saya buat ke untuk smart wallet dulu ya, Mams, untuk yang pertama. Dan di sini saya akan masukkan sesuai dengan anggaran yang sudah saya buat di awal bulan di akhir bulan Agustus 2021 ya, Mams. Karena kan saya dan Pak suami memang gajiannya tidak di awal bulan. Saya dan Pak suami itu gajiannya sekitar tanggal 25 sampai tanggal 28. Nah, jadi saya akan membuat anggaran biasanya sebelum di tanggal 25 setiap bulannya. Nah, setelah memasukkan dana-dana tersebut ke untuk smart wallet, sekarang kita langsung masukkan dana-dana tersebut untuk dana sinking fund. Nah, sebelum memasukkan dan mengisi dana-dana yang ada di binder bunga-bunga ini, saya akan menukarkan dulu karena untuk sisa recehnya ini kan tinggal sedikit lagi nih, hanya pecahan 10.000 dan 5.000. Jadi di sini saya akan tukarkan dulu untuk uang-uang recehnya sama uang-uang yang sudah ada di binder-binder ini. Oke, sekarang kita langsung update untuk dana sinking fund ya, Mams. Seperti biasa, untuk kategori medical, di sini saya akan isi dana sebesar Rp40.000.
Nah, di sini karena recehnya kurang, jadi saya tukarkan dulu untuk pecahan 20 ribuan yang ada di pos medikal ini dengan 10 ribuan yang ada di cash tray ini. Nah, biasanya kalau memang udah akhir-akhir bulan itu memang recehnya agak kurang sih Mams, karena saya itu biasanya hanya sebulan sekali untuk nukar uang receh ke bank. Jadi kalau misalnya di akhir-akhir ya biasanya tinggal manfaatin tuker-tuker puter-puter sama uang-uang yang ada di cash envelope ini. Oke, kita hitung ya. Ada 50, 100, 150, 160 ribu. Oke, jadi dana untuk kategori medikal sudah ada sebesar Rp160.000 untuk di minggu keempat untuk bulan September ya Mams. Oke, next kita langsung ke kategori yang kedua. Kategori yang kedua itu untuk kategori Arsya. Di sini untuk kategori Arsya untuk di minggu keempat ini saya akan isi sebesar Rp15.000 ya Mam ya. Oke, jadi Rp15.000 saya akan langsung masukkan untuk kategori dana Arsya. Nah, untuk total dananya yang sudah dimiliki oleh kategori Arsya sekarang sudah sebesar 50, 100, 110, 120, 125. Oke, jadi untuk kategori Arsya sudah ada dana terkumpul sebesar Rp125.000. Oke, untuk kategori yang ketiga, next yang berikutnya ialah untuk kategori Vika. Di sini untuk kategori Vika juga saya isi nominalnya sama sebesar Rp15.000. Jadi total untuk kategori Vika sudah terkumpul dana sebesar, saya hitung dulu ya Mams, di 50, 100, 110, 120, 125. Oke, jadi untuk kategori Vika sudah terkumpul dana sebesar Rp125.000 ya Mams. Oke, untuk kategori hari raya saya akan isi sebesar Rp11.000 untuk di minggu ini ya Mams. Nah, untuk memang kategori hari raya kemarin-kemarin saya isi nggak terlalu banyak juga ya Mams. Kalau Mams perhatiin itu sekitar lebih banyak ke sekitar 11.000, 40.000. Nah, tapi insya Allah nanti kalau misalnya saya dan Pak suami ada rezeki lebih, nanti saya akan isi lumayan agak cukup banyak untuk kategori di hari raya ini ya. Untuk dananya ada 50, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 101, 102 ribu. Oke, jadi untuk kategori hari raya sudah terkumpul dana sebesar 102 ribu ya Mams. Untuk kategori gift, nah untuk di minggu ini saya akan isi juga lumayan cukup banyak sama seperti minggu sebelumnya, karena memang sudah seperti yang saya jelaskan memang banyak yang ulang tahun kayak gitu, cuman memang ulang tahunnya di akhir-akhir September gitu, jadi saya akan isi memang agak cukup banyak untuk kategori gift di bulan ini ya. Ini saya untuk kategori gift saya isi sebesar dananya Rp50.000. Nah, jadi untuk total dana gift untuk di bulan September ini sudah terkumpul dana sebesar 50, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 175, 180, 185, 190, 191. Oke, sudah terkumpul dana di sini sekitar Rp191.000 untuk kategori gift ya, Mams. Untuk kategori family time untuk minggu ini saya akan skip lagi sama seperti minggu sebelumnya, saya tidak akan isi. Jadi untuk total dana yang untuk kategori family time itu masih ada sisa dana sebesar Rp50.000 ya Mams. Karena untuk family time ini saat ini saya lebih memanfaatkan family time-nya seperti main bersama anak di rumah, main sepeda, atau kita bisa olahraga bareng. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif yang lebih bermanfaat dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak ya Mams, karena kan sekarang lagi pandemi juga. Oke, kita
langsung ke kategori berikutnya. Untuk kategori personal, di sini untuk kategori personal saya akan isi sebesar Rp30.000 ya, Mams. Nah, untuk kategori personal ini dana yang sudah terkumpul yaitu sebesar berapa ya? Saya hitung dulu. Nah, ini untuk kategori personal ini memang kebutuhan untuk saya dan Pak suami. 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Jadi untuk kategori personal sudah terkumpul dana sebesar Rp80.000 ya, Mams. Oke, next kita ke kategori clothes. Untuk kategori clothes ini saya akan isi dana sebesar Rp20.000 saja. Oke, untuk kategori clothes ini memang dananya saya sisihkan sedikit-sedikit aja sih, karena memang itu kan kebutuhan, bukan kebutuhan primer ya, jadi sekunder. Jadi saya butuh hanya isi yang seperlunya aja. Oke, ada 30, 35, 40, 45, 50. Oke, sudah ada terkumpul dana sebesar Rp50.000 untuk kategori clothes ya, Mams. Nah, kita langsung ke kategori yang berikutnya. Kategori berikutnya, untuk kategori berikutnya itu maintenance. Di sini untuk kategori maintenance saya isi dananya sebesar Rp20.000 juga. Nah, ini untuk uangnya ada Rp20.000. Saya masukkan untuk kategori maintenance. Untuk maintenance ini seperti nanti mungkin untuk kayak maintenance kendaraan, maintenance rumah, itu saya nanti akan gunakan untuk dana yang ada di amplop ini. Oke, dananya sudah ada 50, 60, 65, 70, 71. Jadi untuk kategori maintenance sudah ada dana yang terkumpul sebesar Rp71.000 ya. Oke, kita langsung untuk kategori yang terakhir. Di sini untuk kategori yang terakhir itu adalah kategori car. Nah, di sini untuk kategori car saya akan isi lumayan cukup banyak karena di minggu lalu saya memang tidak isi juga ya untuk kategori ini. Nah, untuk kategori car saya akan isi sebesar Rp40.000. Ini untuk uangnya sebesar Rp40.000. Jadi di sini saya akan langsung totalkan berapa sih total dana. Maaf, Rp45.000 maksudnya, bukan Rp40.000. Oke. Nah, ini saya langsung masukkan untuk kategori car Rp45.000. Jadi total dana yang sudah terkumpul untuk kategori car di dana sinking fund ini sudah ada 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.000. Jadi untuk dana car ini sudah ada dana terkumpul sebesar 75.000 ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pengisian dana sinking fund sudah beres, sudah selesai. Nah, Moms bisa lihat sendiri ya, bindernya sudah makin lama semakin terisi penuh, insya Allah. Mudah-mudahan akan terus istiqomah ya untuk isinya. Oke, kita langsung ke binder yang berikutnya ya, Moms. Kita langsung ke si Pinky Binder ini. Pinky Binder ini isinya sebenarnya tagihan-tagihan ya, Mams. Untuk kategori tagihan-tagihan ini semuanya ada di Pink Binder ini. Oke, tapi sebelum untuk mengisi bills untuk di Binder Pink ini, saya akan tunjukkan nih, Mams. Di sini saya punya untuk wajah baru dari cash envelope-nya. Nah, di sini Bunda bisa lihat ya. Di sini Mams bisa lihat juga. Di sini modelnya bukan pakai ziplock lagi. Jadi di sini kayak dilaminating gitu, kemudian kertas-kertasnya dihiasin gitu. Dan di sini juga saya isi kategori-kategorinya sesuai dengan kategori yang ada di kategori bills.
Nah, kenapa saya mengganti untuk cash envelope-nya dari yang memakai ziplock dengan yang kategori seperti ini. Nah, ini oh ya, maaf sebelumnya saya akan informasikan ini ada kategori baru yaitu rollover. Untuk kategori rollover ini nanti saya akan gunakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dana yang terkumpul. Jadi nanti saya tidak akan gabungkan lagi untuk sisa-sisa dananya, tapi saya akan gabungkan ke kategori rollover. Oke, kita lanjut ya. Cerita kenapa saya merubah untuk si isi binder-binder ini, karena untuk kategori bill atau tagihan itu kan biasanya memang untuk tagihannya hanya sekali pakai. Nah, itu kalau misalnya menggunakan ziplock itu pikiran saya sih sayang banget. Karena kalau ziplock itu lebih ke kayak untuk dana sinking fund atau saving, itu kan yang dananya banyak, itu dia bisa muat banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya saya pakai untuk binder yang tadi yang seperti laminating itu kalau misalnya diisi sekali itu jadi nggak terlalu kembung gitu, karena kan isinya juga tipis. Nah, jadi nanti untuk si ziplock ini akan saya pakai untuk kategori baru untuk di minggu bulan depan ya. Nah, makanya di bulan depan ada kategori saving yang akan dimasuk ke binder baru, itu menggunakan ziplock dari sisa si tagihan bill ini. Nah, ini untuk gambar-gambarnya juga lucu-lucu ya, Mams bisa lihat sendiri. Oke, saya di sini akan pindah-pindahkan dulu ya untuk semua catatan cash flow dan sisa-sisa dana yang ada di kategori bill di binder pink ini. Pokoknya semenjak rubah si binder cash envelope ini, aku jadi semakin semangat sih Mams, karena penuh dengan warna-warni, dengan ini yang baru ya, dengan nuansa yang baru. Oke, beres untuk mengganti dari isi-isi binder pinky ini. Oke, kita langsung ke pengisian dana emergency ya, Mams, yang ada di kategori bills ini. Seperti biasa, saya isi dana tersebut sebesar 50.000. Jadi, total untuk dana emergency sudah terkumpul sebesar 200.000 rupiah ya, Mams. Oke, kemudian saya juga akan cek apakah ada sisa-sisa dana, dan memang untuk kayak seperti belanja bulanan, pengasuh, kemudian biaya kos, transportasi itu pasti semua sudah tidak ada dana tersisa sih Mams. Karena kan memang dananya sudah langsung saya gunakan juga. Nah, di sini saya akan cek untuk kategori, biasanya untuk kategori Arsya dan Vika. Nah, untuk minggu lalu untuk kategori Arsya itu memang ada pembelian Pampers. Jadi memang untuk kategori Arsya itu dananya sudah habis, sedangkan untuk kategori Vika itu masih ada dana yang tersisa sebesar 100.000 rupiah ya Mams. Oke, untuk kategori dana 100.000 rupiah ini mudah-mudahan nanti masih bisa di rollover ya sampai dengan di akhir bulan ini. Nah, ini saya akan pindahin dulu untuk cash flow-nya. Maaf, di sini ternyata untuk cash flow kategori Vika saya belum pindahkan dari ziplock-nya. Jadi tadi saya hanya pindahin uangnya aja, kayaknya lupa. Nah, untuk kategori rollover saya untuk minggu ini saya nggak akan isi dulu. Nah, sekian dulu untuk video kali ini untuk Mams di luar sana. Terima kasih yang sudah menonton, yang selalu dukung saya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel saya ya. Karena nanti di video untuk budgeting di bulan Oktober, saya akan membuat mini giveaway untuk 3 orang pemenang aja. Bagaimana caranya dan apa syaratnya? Nanti tunggu untuk video budgeting di bulan Oktober ya, Mams. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.